Kerja sama bilateral Indonesia-Jerman. Secara astronomis, Jerman terletak di antara 47 derajat lintang utara hingga 55 derajat lintang utara dan 6 derajat bujur timur hingga 15 derajat bujur timur. Adapun secara geografis, perbatasan Jerman sebelah utara adalah Laut Utara dan Laut Baltik, sebelah timur adalah Polandia dan Ceko, sebelah selatan adalah Swiss dan Austria, serta sebelah baratnya adalah Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Berdasarkan letak geografisnya, Jerman memiliki garis pantai yang pendek dan membeku pada musim dingin. Namun demikian, negara ini memiliki pelabuhan alam yang baik. Sungai dapat dilayari kapal sampai ke pelabuhan tersebut, termasuk ke pelabuhan Rotterdam di Belanda. Luas wilayah keseluruhan mencapai 357.041 km persegi. Secara fisiografis, wilayah Jerman dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan Alpen. Dataran rendah terdapat di wilayah Jerman bagian utara yang merupakan bagian dari dataran rendah di Eropa. Wilayah dataran rendah membentang mulai dari kawasan pantai Laut Baltik, lembah Ruhr, dan Rhineland hingga ke perbatasan Polandia. Wilayah ini memiliki ciri-ciri, yaitu tanah berpasir, tanah liat, dan tanah los. Wilayah ini meliputi Schleswig, Niedersachsen, hingga Mecklenburg. Wilayah dataran tinggi meliputi Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thuringen, dan Sachsen. Dataran tinggi ini merupakan penghasil batu bara. Pegunungan Alpen terdapat di bagian selatan yang meliput pegunungan Harz, Jura, Ardennes, dan Thuringen. Jerman merupakan negara dengan jumlah penduduk sebanyak 83,13 juta jiwa pada tahun 2021, wikipedia.com. Perubahan demografi dengan konsekuensi serius pada perkembangan ekonomi dan jaminan sosial dikurangi oleh imigrasi. Sedikit lebih dari 22% orang yang hidup di Jerman, 18,6 juta, memiliki riwayat pasca migrasi. Jerman memiliki iklim sedang. Di bulan Juli, suhu maksimum rata-rata berada pada 21,8 derajat Celcius dan minimumnya pada 12,3 derajat Celcius. Di bulan Januari, suhu maksimum rata-rata 2,1 derajat Celcius dan minimum sekitar 2,8 C. Suhu tertinggi yang tercatat sejak dilakukannya perekaman data cuaca terjadi pada tanggal 5 Juli 2015, yaitu 40,3 derajat Celcius di Kitzingen am Main. Hasil tambang yang penting adalah batu bara, besi, minyak bumi, mangan, dan timah hitam. Daerah pertambangan batu bara adalah Ruhr, Sungai Saar, dan daerah Aachen, sedangkan timah hitam di pegunungan Harz dan Eifel. Perindustrian ditunjang oleh sektor pertambangan, terutama batu bara dan minyak bumi sebagai bahan energi sehingga mampu menyumbang 98% dari pendapatan negara. Industri paling besar di Jerman adalah industri besi baja. Beberapa kota besar sebagai pusat perindustrian, yaitu Krupp Family atau lebih dikenal sebagai Friedrich Krupp AG, Friedrich Krupp AG Huskrupp, sebagai pusat usaha keluarga yang meliputi industri mobil, lokomotif, dan mesin-mesin, Essen pusat industri mesin-mesin alat pertanian, Solingen pusat industri pisau dan gunting, Wuppertal pusat industri tekstil, Hannover pusat pabrik gula dari bahan bit, Chemnitz pusat industri tekstil dan logam, Leipzig pusat industri alat optik, serta Berlin Timur pusat industri kimia, konveksi, dan barang-barang elektronik. Di Jerman, jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan hanya 14%, tetapi luas lahan pertanian, peternakan, dan kehutanan meliputi 85% dari luas wilayah negara ini. Daerah pertanian meliputi dataran rendah lembah Sungai Rhein dan wilayah dataran tinggi yang ditanami anggur dan hop, bahan baku bir. Pertanian di Bavaria menggunakan teknologi Horst, yaitu penanaman tanpa menggunakan alat bajak, cara tanam menggunakan mesin penabur benih yang ramah lingkungan, dan pengolahan tanpa mengerosi lapisan tanah humus. Kehutanan dikembangkan terutama untuk menutupi lahan-lahan pegunungan di Jerman bagian utara yang gersang. Luas hutan mencapai 27% dari seluruh wilayah negara ini. Permasalahan di Jerman saat ini lebih pada tingkat kelahiran yang rendah, semakin banyaknya imigran yang masuk Jerman, serta masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan pencemaran, khususnya mikroplastik. Penduduk Jerman memiliki posisi yang cukup unik di negara-negara Eropa karena pertumbuhan penduduknya menunjukkan angka negatif. Jumlah kematian telah melebihi jumlah kelahiran setiap tahun sejak 1972. Defisit kelahiran ini mencapai 149.000 jiwa pada tahun 2006. Penurunan jumlah penduduk ini diimbangi dengan semakin banyaknya imigran yang bermukim di Jerman sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk.
Masalah lingkungan yang sedang menjadi perhatian selain perubahan iklim ialah masalah mikroplastik di lautan Jerman. Industri kosmetik menjadi salah satu penyumbang terbesar tingginya mikroplastik di lautan. Kondisi Jerman sebagai negara yang maju dan memiliki sumber daya manusia yang baik, menjadikan Indonesia menjalin hubungan kerja sama dengan Jerman. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman dibuka secara resmi pada tahun 1952. Hingga saat ini hubungan bilateral tersebut masih terjalin dengan baik. Berikut kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Jerman. A. Kerjasama bidang pendidikan vokasi. Jerman menjadi salah satu tujuan pendidikan utama bagi mahasiswa dan para ilmuwan Indonesia sejak generasi pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, diperkirakan sebanyak 27.000 pelajar Indonesia telah melanjutkan studi di Jerman. Berdasarkan data lapor diri, LADI, KBRI Berlin bulan Oktober 2017, terdapat 6.371 orang mahasiswa Indonesia di Jerman dalam berbagai jenjang, mulai dari sekolah bahasa hingga program doktoral. Kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Jerman secara formal didasarkan pada Perjanjian tahun 1979. Perjanjian ini mencakup bidang pendidikan, riset, dan ilmu pengetahuan serta pengembangan teknologi. Salah satu tindak lanjut perjanjian tersebut adalah kerjasama Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, tahun 1988 tentang Inisiative Bioteknologi Indonesia-Germany. Selain itu, Indonesia mengusulkan kerjasama dalam bidang riset teknologi dan inovasi, termasuk perlunya kerjasama di sektor clean energy seperti geothermal, kemudian clean coal technology, dan energi ramah lingkungan. B. Kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan prioritas utama hubungan bilateral Indonesia dan Jerman. Dikarenakan dimensi dan cakupan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jerman yang bersifat multidimensi sehingga tidak hanya terbatas pada perdagangan dan investasi. Sektor strategis lainnya yang turut memperkuat kerjasama ekonomi bilateral kedua negara, antara lain kerjasama pembangunan, kesehatan, lingkungan hidup, perubahan iklim, sosial dan tenaga kerja, energi, infrastruktur, serta transportasi. Di sektor perdagangan, Jerman merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia. Produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Jerman, antara lain minyak kelapa sawit, alas kaki, peralatan elektronik, pakaian dan aksesoris pakaian, karet dan produk dari karet, mesin-mesin mekanik, kopi, teh, rempah-rempah, alat fotografi, serta kayu dan mebel. Adapun produk ekspor Jerman ke Indonesia umumnya barang manufaktur, seperti kendaraan bermotor, kendaraan pengangkut, mesin untuk industri yang memproduksi produk plastik, perkapalan, peralatan komunikasi, barang kimia, peralatan laboratorium, dan produk metal. Hingga saat ini terdapat sekitar 250 perusahaan multinasional Jerman yang melakukan bisnis di Indonesia. Proyek investasi Jerman di Indonesia masih didominasi sektor-sektor metal dan industri mesin, industri kimia dan farmasi, transportasi, dan industri komunikasi. Beberapa perusahaan Jerman yang melakukan investasi di Indonesia antara lain Deutsche Post, Robert Bosch, Bayer, VW, Mercedes-Benz, Adidas, Allianz, BASF, dan BMW. C. Kerjasama bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, Indonesia mengharapkan untuk dapat melakukan kerjasama dengan Jerman karena Jerman memiliki teknologi dan manajemen kesehatan yang sangat maju. Indonesia memerlukan dukungan teknologi dan manajemen kesehatan yang lebih baik. D. Kerjasama bidang pertahanan. Indonesia mengusulkan kerjasama dalam bidang industri pertahanan, yaitu PT Dirgantara Indonesia, yang sekarang memiliki kerjasama dengan Airbus Military. Jerman memiliki kapasitas untuk industri pertahanan dan mengusulkan kerjasama yang strategis serta jangka panjang yang tidak hanya meliputi pengadaan, tetapi juga investasi dan produksi bersama.